Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa fillah, bahagia sekali di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Semoga kita ada dalam kesehatan, karena dengan sehat kita bisa berbuat lebih banyak lagi untuk memberikan kemanfaatan kepada umat ini. Karena hakikatnya kan bagi muslim, sehat maupun sakit itu sama saja bisa menjadi kebaikan. Ketika kita sakit lalu kita bersabar, maka itu kebaikan. Allah gugurkan dosa kita, sakit kita menjadi kafarat penggugur dosa, dan kita mendapatkan pahala sabar ketika kita sabar dalam kondisi sakit. Jadi ketika sakit bagi muslim adalah baik saat dia sabar. Yang kedua, ketika dia sehat juga baik ketika dia bersyukur dengan kesehatan tersebut. Tetapi ketika dia sehat namun dia kufur nikmat, maka buruk. Demikian juga ketika dia sakit tapi dia menjadi tidak sabar, ya, kemudian menyalahkan, uring-uringan begitu, maka itu adalah keburukan. Jadi bagi muslim, sehat bisa menjadi kebaikan, sakit juga bisa menjadi kebaikan. Demikian sebaliknya, sehat bisa menjadi keburukan, demikian juga sakit bisa menjadi keburukan bagi seorang muslim. Tergantung sikap kita. Kalau kita syukur saat sehat, kita sabar saat sakit, maka itulah kebaikan. Hanya saja memang dengan sehatnya kita akan mendapatkan kesempatan untuk berbuat lebih banyak, untuk memberikan kebaikan pada orang banyak. Beda dengan sakit, kita akan sangat terbatas untuk memberikan kebaikan, untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Makanya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita usia yang berkah, panjang, sehat, dan kesehatannya kesehatan yang juga berkah. Semata-mata kita jadikan sebagai media untuk memberikan yang terbaik kepada Islam dan kaum muslimin ini, demikian juga dalam rangka untuk memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita, ya, karena dengan sehat kita lebih banyak kesempatan berbuat kebaikan kepada sesama yang lain. Baik, iwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sengaja di muqaddimah saya tidak kutip satu hadis pun karena saya akan memberikan musalsal bil awaliyah. Karena syaratnya musalsal bil awaliyah adalah hadis tersebut mesti dibacakan, mesti disampaikan di awal. Namanya juga bil awaliyah, berarti di awal. Jadi kalau tadi saya udah mengutip satu hadis saja, maka udah gugur, ya, periwayatan musalsal bil awaliyah. Udah gugur itu dalam majelis. Jadi nanti kita akan jelaskan teorinya, namun ini mumpung di awal majelis, bagi yang sudah hadir, baik yang ada di Zoom maupun yang di YouTube, nanti minta ke panitia sanad musalsalnya, ya. Nanti saya kirimkan sanad hadis musalsalnya. Saya mendapatkan periwayatan hadis musalsal ini udah berkali-kali, ya. Udah tidak terhitung lah banyak, ya. Setiap kali menghadiri majelis dengan para masyayikh, pasti diawali dengan periwayatan hadis musalsal, ya, musalsal di awal majelis, yakni musalsal bil awaliyah. Musalsal bil awaliyah. Baik yang sanadnya nazil maupun yang sanadnya ali, ya, termasuk saya mendapatkan musalsal bil awaliyah ini dari guru kami Syekh Yahya Gauthani, ya, Syekh Yahya Gauthani. Kalau nggak salah sekarang beliau tinggal di Turki, ya, kalau tidak salah. Beliau adalah murid langsung dari Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi beliau murid dari Syekh Yasin Al-Fadani dan seterusnya. Dan Syekh Yasin Al-Fadani adalah musnid, ya, musnidul asr. Musnid, orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Pada zamannya, ya, beliaulah musnidul asr.
musnidud dunya sebagian menyebutnya, menggelarinya. Jadi dari beliau saya banyak beberapa mendapatkan sanad dari mulai awail sunbuliyah, hadis arba'in nawawi dan seterusnya sampai dengan musalsal bil awaliyah, termasuk dari para masyayikh yang lain ketika di awal majelis itu diriwayatkan hadis musalsal bil awaliyah. Jadi nanti saya bacakan, kemudian saya riwayatkan, saya ijazahkan kepada iwafilah semua, maka iwafilah sekalian sah untuk meriwayatkan kembali nanti kepada siapapun, kepada muridnya, kepada anak cucunya, kepada keluarganya, ya, terutama di awal majelis. Dan yang disebut dengan musalsal bil awaliyah sebenarnya adalah hadis musalsal yang memiliki karakteristik khas, yakni disampaikan di awal majelis, ya, sebelum membacakan apapun, ya, hadis yang lain. Kemudian juga yang disebut dengan musalsal tentu saja adalah ada ketersambungan dan kesinambungan, ada kesamaan sifat dalam periwayatan. Nah, itu hadis musalsal, ya. Dan dengan sendirinya nama kita berarti sudah masuk ke dalam sanad panjang hadis tersebut. Jadi dalam rangka apa? Dalam rangka ibqa'u silsilatil mubarakah, dalam rangka melestarikan silsilah keberkahan, ya, memasukkan nama kita dalam deretan nama-nama orang-orang soleh, nama-nama orang-orang alim. Wa fillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara sanad hadis musalsal yang saya punya adalah ini adalah sanad hadis musalsal. Jadi jarak kami sampai dengan Abdullah bin Amr bin As berarti 26, ya, 26 rawi. Kemudian ada yang lebih ali lagi, jarak antara kami sampai dengan Abdullah bin Amr bin As itu 24 rawi, ya. Nah, itu diantara sanad hadis musalsal kami, sanad hadis musalsal bil awaliyah maksudnya. Baik, kemudian juga selain itu saya tampilkan dulu. Nah, ini dia. Nah, termasuk ini adalah sanad hadis musalsal bil awaliyah dari siapa ini? Dari Syekh Yahya bin Abdul Razak Al-Ghawthani, ya. Beliau adalah khadimul Quran fil Masjidin Nabawi Asy-Syarif, ya. Di Masjid Nabawi beliau, ini adalah sanadnya, ya. Dan terus bersambung sampai dengan Abdullah bin Amr bin As. Baik, saya bacakan hadis musalsalnya. Jadi ini hadis musalsal yang diriwayatkan oleh siapa? Diriwayatkan oleh para ulama terus sampai dengan sahabat Abdullah bin Amr bin As. Di sini katakan an Abdillah bin Amr bin al-As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arrahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai, rawahu Abu Dawud. Yang artinya adalah sayangilah, begitu, ya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, ya.
Jadi orang yang menyayangi, orang yang mengasihi, itu Allah akan mengasihinya. Ar-Rahman, yakni Allah, itu akan mengasihinya. Oleh karena itu, irhamu, sayangilah. Man fil ardi, orang yang ada di muka bumi ini, yarhamkum man fis sama. Maka penduduk langit, ya, maka orang yang di langit begitu, atau siapapun man fis sama yang di langit, yarhamkum, akan menyayangi kalian. Nah, begitu ya. Jadi ini adalah hadis terkait dengan kasih sayang. Ya, sekali lagi, ar-rahimuna, orang yang mengasihi, orang yang menyayangi, yarhamuhumur rahmanu, niscaya Allah akan mengasihinya. Ya, mengasihi orang yang mereka yang menyayangi. Ya, ini. Kemudian oleh karena itu maka irhamu man fil ardi, sayangilah siapa saja yang ada di muka bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Ini adalah hadis riwayat dari Abu Daud yang berasal dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Faidahnya adalah kenapa hadis ini merupakan hadis musalsal bil awaliyah, karena senantiasa diucapkan secara terus-menerus, secara berkesinambungan oleh para rawinya setiap di awal. Jadi kalau di akhir atau di awal tapi setelah membacakan hadis yang lain, maka tidak sah ya periwayatan musalsal. Ini di awal sebelum membaca hadis yang lain misalnya, maka disampaikan hadis ini. Hadis ini adalah pesan kasih sayang. Oleh karena itu, faidah yang berikutnya adalah pada saat kita memulai apapun, termasuk memulai majelis, kemudian diriwayatkan hadis musalsal, ini mengandung makna bahwa dalam Islam itu ya awal mula dari segala sesuatu itu adalah harus didasarkan pada rasa kasih dan sayang, ya. Rasa kasih dan rasa sayang. Dan inilah yang merupakan asma dan sifatnya Allah, Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allah itu Maha sayang. Allah itu yang maha sayang kepada makhluknya. Oleh karena itu, orang atau makhluknya atau hambanya atau manusia, atau dalam hal ini adalah muslimin yang ar-rahimuna, yang menyayangi, maka Allah akan menyayanginya. Yarhamuhumur rahman, maka Allah akan, atau ar-rahman, yakni Allah akan menyayangi mereka. Begitu ya. Maka irhamu, sayangi semuanya yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Yarhamkum man fis sama. Nah, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin yang senantiasa menebarkan kasih sayang, ya, menebarkan kasih sayang, karena Ar-Rahman adalah sifat sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman adalah nama dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sifat sayangnya kepada makhluknya. Kemudian juga ini menjadi nama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran kan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dinamai oleh Allah dengan dua nama yang merupakan namanya, nama Allah. Apa? Raufur Rahim. Raufun Rahimun. Ya. Dan tidak ada Nabi yang dinamai dengan namanya, dengan nama Allah, kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Raufun Rahimun. Jadi memang itulah sifat yang juga ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang yang pengasih, lemah lembut, dan yang penyayang, ya, yang lemah lembut dan penyayang. Mudah-mudahan juga kita senantiasa bisa mewarisi sifat-sifat ini, menyayangi sesama Muslim, ya, bahkan menyayangi siapa saja yang ada di muka bumi ini yang memang haknya untuk disayangi. Nah, ini karena kata kuncinya adalah yang memang haknya untuk disayangi. Loh, kenapa ada kata-kata yang demikian, yang haknya untuk disayangi? Karena ada yang tidak punya hak disayangi.
ya. Ada yang tidak punya hak disayangi. Siapa yang mereka di antara yang tidak punya hak disayangi adalah mereka yang menistakan Islam, mereka yang menghina Islam, mereka yang mencaci, menghina Nabi Muhammad SAW, mereka yang menganggap pada Nabi ada yang kurang, mereka yang melecehkan Nabi SAW dalam bentuk penggambaran, dalam bentuk ungkapan, dan seterusnya, maka orang yang seperti itu tidak punya hak disayangi. Maka menyayangi mereka itu salah, karena mereka tidak punya hak untuk disayangi. Para ulama telah berijma, dalilnya adalah Quran, Sunnah, jelas ya. Sampai-sampai para ulama telah berijma bahwa orang yang melecehkan Nabi SAW itu hukumnya adalah haram dan hukumannya adalah dihukum mati. Ya, hukumannya dihukum mati. Begitu. Jadi tidak ada kasih sayang bagi mereka, dihukum mati. Kalau orang kafir sudah jelas begitu. Bahkan kalau orang mukmin yang melakukan demikian, maka hukumannya cuma dua. Pertama, dia dihukumi murtad atau dia dihukumi telah kafir, dan tetap ditegakkan kepada mereka hukuman berupa dibunuh, ya, hukuman mati. Nah, itulah konsensus atau ijma para ulama berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan yang siapa saja yang menghina Rasulullah SAW. Baik, saya sudah sampaikan ini hadis musalsal bil awaliyah ini di awal majelis, sanad dari Syekh Yahya bin Abdul Razak Al-Ghausani, kemudian beliau meriwayatkan hadis itu dari Musnidul Asr Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Asy-Syafi'i, dan seterusnya sampai dengan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Oleh karena itu saya juga ijazahkan hadis musalsal bil awaliyah ini kepada iwafilas semua yang secara live sekarang menyimak. Kalau menyimaknya lewat putar ulang itu enggak masuk ya, tapi ini yang secara live, yang secara langsung, baik di YouTube maupun di Zoom, ajaztukum jami'an. Baik, cukup ya, itu terkait dengan musalsal bil awaliyah. Baiklah, kita akan lanjutkan. Sekarang kita akan masuk di pembahasan hadis musalsal. Jadi yang terlambat nggak dapat ya musalsal. Yang terlambat, yang tidak hadir di awal, atau yang menyimaknya melalui tayangan ulang itu tidak mendapatkan sanad musalsal bil awaliyah. Nanti dimintakan ke Ustaz Supriyadi. Insyaallah nanti saya kirimkan. Baik, insyaallah Ustaz. Baik, selanjutnya kita buka silahkan kitabnya. Ini kitabnya, Kitab Al-Qawaidul As-Sasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis ya. Sekarang kita akan masuk di halaman 28 insyaallah ya. Halaman 28 silahkan dibuka di kitab karya dari Abu Yas Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Inilah hadis musalsal. Silahkan dipersiapkan dulu kitabnya. Kalau sudah dipersiapkan kitabnya, silahkan langsung diperhatikan halaman 28. Kita tidak banyak ya pagi hari ini, hanya bahas satu topik saja. Karena saya akan mengijazahkan kembali hadis musalsal yang lain, yakni musalsal bil mahabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lima sayyidina wa liwalidayhi wa lima sayyihi ajma'in. Qala al-musannif wa al-allamah al-muhaddis As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki fi kitabihi Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis. Rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi daraini amin ya rabbal alamin. Al-musalsalu minat tasalsuli wa huwa lughatan at-tatabu'u wastilahan wal hadisul ladzi tawarada rijalu isnadihi wahidan
fawahidan ala halatin wahidatin au sifatin wahidatin. Wafillah, beliau menyampaikan bahwa hadis musalsal, ya, hadis musalsal itu diambil dari kata tasalsul, ya. Hadis musalsal atau kata musalsal ini, kata musalsal itu diambil dari kata tasalsul, ya. Diambil dari kata apa? Tasalsul. Wa huwa lughatan, dan secara lughah, secara bahasa, maknanya adalah tatabu itu berarti berkelanjutan, sesuatu yang berkelanjutan, sesuatu yang berkesinambungan. Ya. Wastilahan, dan secara istilah yang disebut dengan hadis musalsal apa? Adalah hadis, ya, yang para rawi, ya, pada sanad tersebut terus-menerus berkesinambungan, satu persatu mengikuti pola dan sifat yang sama. Begitu ya, jadi ada pola dan sifat yang sama. Saya ulangi lagi, hadis musalsal secara istilah adalah hadis yang, ya, hadis yang para rawinya itu pada sanad hadis tersebut itu terus-menerus, ya, terus-menerus, wahidan fawahidan, satu demi satu, ala halatin wahidatin, mengikuti pola yang sama, hal yang sama, kondisi yang sama, ada kesamaan hal, ada kesamaan kondisi, au sifatin wahidatin, atau mengikuti sifat yang sama, jadi sifatnya sama. Kalau tadi ketika saya menyampaikan musalsal bil awaliyah, itu mesti ada sifat yang sama dan terus begitu. Apa itu? Ya, ini di awal majelis diantaranya, di awal. Namanya juga bil awaliyah, tidak dilakukan kecuali di awal. Jadi kalau sudah baca hadis panjang lebar, misalnya udah kajian hadis, lalu di akhir dikatakan saya akan ijazahkan musalsal bil awaliyah, itu batal itu. Batal, itu nggak sah, itu nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena dia sudah menyalahi halah dan sifat, ya, sudah menyalahi kondisi, hal atau polanya. Padahal polanya itu mesti di awal, bukan di akhir, ya. Demikian. Jadi dalam apapun, misalnya ketika perjumpaan pertama, pokoknya di awal. Ada tamu ke rumah kita, misalnya kita akan berikan hadiah kepada tamu yang ada di rumah kita, ya, yang berkunjung ke rumah kita. Apa hadiahnya? Hadiahnya adalah musalsal bil awaliyah. Maka sebelum cerita yang lain-lain, ya, sebelum misalnya kutip Quran, kutip hadis yang lain misalnya, maka riwayatkan dulu hadis musalsal di awal ketika perjumpaan. Itulah karakteristik dari musalsal bil awali, musalsal, ya, termasuk contohnya di musalsal bil awaliyah, hanya ada di awal, ya. Kalau dalam majelis berarti di awal majelis. Paham ya? Itu maksud, ya, itu maksud dari apa yang disampaikan oleh beliau, yakni huwal hadisul ladzi tawarada rijalu isnadihi wahidan fawahidan ala halatin wahidatin au sifatin wahidatin. Baik. Insyaallah saya kira jelas sampai di sini. Jadi ada kesamaan sifat, ada tatabu pada halah, dan ada tatabu pada sifat. Ya, ada tatabu pada pola, ada tatabu pada sifatnya. Jadi ada kesinambungan, ada sesuatu yang sama. Baik, itu hadis musalsal. Sampai begitu, ya, para ulama itu sampai begitu, sampai dijaga caranya pun, polanya pun diikuti. Luar biasa itu. Bukan hanya menjaga redaksinya, tapi juga menjaga apa? Menjaga polanya. Masya Allah, ya, menjaga halnya, menjaga sifat dalam periwayatan. Selanjutnya adalah kita lanjutkan, walitasal suli anwa'un faminha ayyakuna, dan terhadap hadis musalsal ini, ya, pada hadis musalsal ini ada jenis-jenisnya, ya, ada jenis-jenisnya yang banyak. Faminha, di antaranya, ya, jadi di antara banyak jenis-jenis musalsal itu
Ya, di antara beragam bentuk tasalsul itu, faminha di antaranya ini, faminha ayyakun, ya, faminha ayyakuna apa? Al-awwalu fi ahwali ruwatil qauliyah. Sekali lagi bahwa tasalsul itu jenisnya banyak. Ya. Faminha ayyakuna berarti ini yang disebutkan hanya sebagian saja. Karena minnya adalah min litab'ain, berarti masih ada yang lain yang tidak beliau sebutkan di sini. Gitu maksudnya ya. Masih ada jenis tasalsul yang tidak beliau sebutkan di sini. Ini di antaranya, yang di antara yang paling penting ya, di antaranya apa? Adanya musalsal di dalam apa? Fi ahwali ruwatil qauliyah. Ini yang pertama ya. Yang pertama adalah adanya kesinambungan, adanya musalsal, adanya tatabu, ya, adanya tasalsul dalam bentuk ucapan parawi. Nah, fi ahwal dalam bentuk fi ahwali ruwatil qauliyah, dalam bentuk ucapan rawi. Ya, ucapan rawi. Nah, ini contohnya. Langsung saya akan ijazahkan lagi hadis musalsal yang kedua, yakni hadis musalsal bil mahabbah. Karena hadis musalsal bil mahabbah ini adalah hadis musalsal yang unik, karena setiap rawi menyampaikan, meriwayatkan hadis musalsal, selalu ada ungkapan, ada qaul yang sama di awal. Di sini katakan qauli Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam li Muazin, sebagaimana apa? Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam li Muazin, kepada Muaz radhiyallahu anhu. Ya Muazu, wahai Muaz, inni uhibbuka, sesungguhnya aku mencintaimu. Faqul dubura kulli salatin Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, maka katakanlah ya, di akhir salat, di akhir setiap salat, doa yang berbunyi Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi ini hadisnya tentang doa fi duburi sholat, di akhir sholat. Para ulama beda pendapat, fi duburi sholat ini sebelum salam atau setelah salam. Tapi yang pendapat yang as-shah, yang lebih sahih adalah setelah salam, ya, setelah salam, bukan sebelum salam. Tapi ada memang yang berpendapat sebelum salam. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini hadisnya. Nah, dikatakan di situ oleh beliau, fa inna kulla wahidin min ruwati hadal hadisi yaqulu liman ba'dahu ya fulan inni uhibbuka faqul, dan seterusnya, wa yusamma al-musalsal, ya, al-musalsala bil mahabbah. Jadi di sini katakan oleh beliau bahwa setiap orang dari rawi hadis, ya, dari rawi hadis itu senantiasa yaqulu liman ba'dahu, senantiasa mengatakan kepada orang setelahnya, kepada muridnya maksudnya. Lalu begini, ya fulan, ya fulan. Misalnya ya Ahmad, ya Muhammad, ya Muaz, inni uhibbuka fillah, atau inni uhibbuka saja, ya. Inni uhibbuka, sungguh aku mencintaimu. Inni uhibbuka, sungguh aku mencintai. Kemudian faqul, ya, katakanlah di setiap akhir sholat seperti yang tadi sudah kita bacakan. Wa yusamma al-musalsala bil mahabbah, disebutlah hadis seperti ini dengan musalsal bil mahabbah karena senantiasa diawali dengan rasa atau ungkapan cinta. Inni uhibbuka, sungguh aku mencintai. Saya mendapatkan hadis musalsal ini, musalsal bil muhabbah ini juga sama dari banyak guru saya. Ini contoh sanad musalsal saya, ya, sanad musalsal bil muhabbah yang terus ya bersambung dari para guru kami, ya, sampai dengan siapa? Sampai dengan bersambung sampai dengan sahabat Muaz bin Jabal, ya, sampai dengan sahabat Muaz bin Jabal. Saya mendapatkan ini dari guru-guru kami, termasuk dari jalur Makkah, terkait dengan musalsal bil mahabbah ini, termasuk juga dari guru-guru kami dari jalur Syam, ya.
kemudian dari guru-guru kami yang lain dari jalur Madinah dan seterusnya. Kemudian saya akan sampaikan juga kepada iwafila sekalian yang hadir di majelis virtual ini yang live, apalagi yang langsung, bukan yang rekaman, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube ya. Saya akan sampaikan sebagaimana yang Rasul sampaikan kepada Sayyidina Mu'az, yang Sayyidina Mu'az sampaikan kepada para tabi'in, dan seterusnya, sebagaimana juga yang disampaikan dari guru kami kepada saya. Ya. Saya akan sampaikan kepada antum semua. Ya ikhwah, inni uhibbuka, bisa uhibbukum atau uhibbuka. Saya ngambil uhibbuka saya biar sama. Ya, biasa. Meskipun kalian itu jamak, tapi saya tetap sebut saya uhibbuka. Ya ikhwah, inni uhibbuka. Fakul duburo kulli sholatin Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini adalah amanah dari Rasulullah kepada Mu'az, Mu'az kepada para tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai dengan sampai dengan para mudawin hadis. Hadis ini ada dalam Imam Abu Daud dalam Kitabus Shalah, demikian juga dalam Sunan Imam An-Nasa'i di dalam bab doa ba'da zikri ya, bab doa ba'da zikri. Nah, ini dalam Sunan An-Nasa'i ada, dalam Sunan Abu Daud ada, hadisnya sahih. Kemudian dari Abu Daud, An-Nasa'i terus sampai dengan guru-guru kami dan kepada saya, dan sekarang saya sampaikan kepada iwafilas sekalian yang isinya adalah amanah. Setiap sholat jangan lupa untuk berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Silahkan dimaknai, silahkan difahami apa pesan penting dari doa tersebut. Tapi secara umum ini adalah pesan bahwa akhirilah sholat dalam zikir kita, selipkan doa tersebut, selipkan zikir tersebut di dalam sholat kita. Dengan demikian saya bacakan sebagaimana yang dibacakan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan seterusnya sampai dengan kepada guru-guru kami, sampai dengan kepada saya, dan saya juga bacakan kepada ibu sekalian, dan saya berikan sanadnya ya secara sama ya, mendengar, dan juga saya ijazahkan aja sukum jamnya. Baik, sudah cukup ya. Jadi masih banyak hadis musalsal yang lain, masih banyak. Ini 2 saja karena waktu kita nanti banyak terpotong. Ya, masih banyak hadis musalsal yang lainnya. Nanti kita lihat ya contoh-contohnya. Tapi ada juga yang nggak bisa sekarang. Ya, ada musalsal yang terkait dengan waktu, terkait dengan tempat, nggak bisa sekarang. Ya, harus di waktu tertentu. Biasanya kami kalau momen 10 Muharram atau momen hari Idul Adha atau Idul Fitri itu selalu memberikan musalsal ya kepada para jemaah, kepada para santri, musalsal Yaumul Id ya, musalsal Yaum Asyura misalnya, dan musalsal yang lainnya. Baik, begitu ya iwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkahan untuk kita semua. Ini dalam rangka ibqa'u silsilatul mubarakah, mempertahankan, lestarikan silsilah keberkahan, dan nama kita masuk ke dalam deretan nama-nama orang soleh. Dan kalau kita riwayatkan kembali, maka nama kita juga akan senantiasa diingat oleh orang-orang yang mendapatkan periwayatan dari kita, oleh anak kita, oleh cucu kita. Begitu, mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Berarti hari ini saya sudah berikan 2 musalsal. 1 musalsal bil awaliyah, tadi di awal ya. Bagi yang baru gabung nggak dapat itu. Nggak dapat. Nanti gimana nggak tahu, saya teknisnya kepada Ustadz Supriyadi, ya mungkin sesuai pengakuan saja ya. Pengakuan saja kan dalam belajar hadis ini kita akan diajarkan untuk jujur, untuk betul-betul memiliki keadilan sebagaimana keadilannya para rawi hadis. Ya, saya hadir atau tidak di awal majelis. Nah, bagi yang hadir dapat musalsal bil awaliyah. Bagi yang baru gabung dan baru menyimak musalsal bil mahabbah, berarti hanya dapat musalsal bil mahabbah. Begitu ya. Kalau hadir dua-duanya berarti dua-duanya dapat. Baik, alhamdulillah.
Itu sekarang kita lanjutkan lagi wafillah. Sekarang kita lanjutkan lagi. Buka kita silahkan. Nah, ini contoh dari tadi musalsal bil mahabbah. Selalu dimulai dengan inni uhibbuk, ya. Sungguh aku mencintai. Kemudian kita akan lanjutkan di bagian yang kedua dari kitab ini, jenis yang kedua maksudnya, yakni musalsal dalam kondisi yang lain. Tadi adalah musalsal sama dalam qaul, ya, sama dalam apa? Dalam ungkapan, dalam ucapan. Ini uhib, selalu begitu. Jadi kalau ada periwayatan hadis ini tanpa diawali dengan ini, ya fulan, ini uhibbuka, maka batal musalsalnya. Itu nggak jadi musalsal. Ya, nggak ada periwayatan musalsal. Baik, yang kedua sekarang. Ya. Atsani fi ahwali ruwatil fi'liyah. Nah, kalau yang kedua ini adalah musalsal dalam bentuk perbuatan rawi. Musalsal dalam bentuk perbuatan. Ahwali ruwah al-fi'liyah. Ya, jadi yang samanya itu adalah fi'alur rawi, ya, dari perbuatan rawi. Makanya ada kesamaan pada ahwal, pada kondisi arwah para rawi al-fi'liyati, dari aspek fi'liyahnya, dari aspek perbuatan. Nah, inilah yang disebut dengan musalsal dalam bentuk perbuatan rawi yang sama, yang tatabu tadi, berkesinambungan. Hadis Abi Hurairah, seperti hadis Abu Hurairah, syabbaka biyadi Abul Qasim wa qala khalaqallahu al-arada yawma sabati fa inna kulla rawin min ruwatihi yushabbiqu yadahu biyadir rawi biyadir rawi anhu wa yaqulu lahu syabbaka fulanun biyadi wa qala ilal akhir wa hakadha wa yusamma al musalsala bil musyabbaqah, ya. Jadi yang kedua ini adalah musalsal bil musyabbaqah. Jadi musalsal dengan perbuatan, yakni syabbaqah itu gitu. Syabbaqah itu menganyam menjalin jari jemari. Itu syabbaqah. Nah, ini contohnya adalah hadis dari Abu Hurairah. Hadis dari Abu Hurairah ini berbunyi begini, ya. Seperti hadis Abu Hurairah. Syabbaka biyadi Abul Qasim, katanya. Abul Qasim, yakni Rasulullah, ya. Abul Qasim itu Rasulullah. Anaknya adalah Qasim, ya. Beliau disebut juga Abul Qasim. Abul Qasim Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjalin jemari beliau ke sela-sela jemariku. Nah, gitu. Syabbaka biyadi, menjalin jari jemarinya dengan tanganku, dengan jari jemariku. Siapa? Abul Qasim, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala, dan kemudian Rasul bersabda, khalaqallahu al-arada yaumas sabati. Allah menciptakan bumi ini pada hari Sabat. Ini hadis dhaif, ya. Kalau ini hadis dhaif, ya. Ini hadis dhaif. Allah menciptakan bumi ini adalah pada hari Sabat. Nah, yang kita sorot di sini adalah ketersambungan fi'linya, aspek fi'liyahnya. Nah, ketika Rasul menyampaikan demikian, setiap yakni dengan menjalin jari jemarinya dengan jari jemari Abu Hurairah, dan begitu seterusnya. Maka dikatakan oleh beliau, fa inna kulla rawin min ruwati yushabbiku yadahu biyadir rawi anhu, ya. Jadi setiap rawi dari rawi hadis ini itu menjalin jemari pada sela-sela jemari muridnya, gitu, ya, pada jari jemari muridnya. Wa yaqulu lahu, lalu kemudian ia berkata kepada muridnya, ya, hadis yang ini, ya, hadis yang tadi disebutkan, syabbaka fulanun biyadi waqal, dan seterusnya. Begitu. Jadi guruku menjalin jemarinya pada jemariku dan berkata. Jadi selalu ada gitu, ya. Jadi syabbaka fulanun biyadi, kemudian waqal, yang tadi itu. Yang tadi
khalaqallahu al-arda yaumas sabti. Nah, begitu ya. Wa hakaza, demikianlah. Wa yusammal musalsala bil musabbaqan. Maka disebutlah ini adalah musalsal dengan menjalin jari jemari. Nah, ini ada kesamaan ya, kesamaan perbuatan. Jadi tidak sah perbuatan musalsal ini tanpa menjalinkan jari jemari. Ya, begitu ya. Jadi ini dalam perbuatan persis begitu ya, diikuti terus secara tetabuh, secara berkesinambungan. Baik, ini singkat saja yang berikutnya. Ini nggak dijelaskan panjang lebar. Sebenarnya ini penjelasannya panjang, tapi beliau di sini ringkas. Kalau ingin agak panjang, silahkan buka dalam kitab beliau yang lain, namanya Kitab Al-Manhalul Latif. Kitab yang selalu saya rekomendasikan untuk melengkapi Al-Qawaid Asasiyah. Masih sama karya beliau, dari Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Ini ringkasnya saja. Ats-tsalisu yang ketiga ya, fi awsafi tahammuli kasama'i. Fa yaqulu kullu rawin sami'atu fulanan qala sami'atu fulanan ila al-akhir wa hakadha. Jadi di yang ketiga ini ada kesamaan pada apa? Jadi musalsal dalam cara atau dalam sifat. Ya, ada kesamaan dalam ausop, dalam sifat apa? Tahammul, dalam sifat tahammul, dalam sifat penerimaan hadis. Tahammul itu tata cara penerima hadis. Al-ada itu penyampaian. Makanya dalam kitab mustalah kan kita mengenal dengan istilah tahammul wal ada ya. Menerima atau penerimaan dan penyampaian. Jadi fi ausofi tahammuli. Di sini ada kesamaan sifat dalam tahammul, dalam menerima hadis. As-sama'i, seperti dengan cara mendengar. Fayaqul, maka berkata kullu rawin, setiap rawi, sami'atu fulanan, qal sami'atu fulanan. Jadi semuanya sami'atu ya. Jadi kalau semua sami'atu berarti itu adalah musalsal ya, fi awsafit tahammul, dalam sifat tahammul. Jelas ya? Jadi kalau tidak sami itu berarti gugur misalnya. Kalau sami itu tuh berarti guru yang harus menyampaikan ke murid kan. Tapi kalau misal sekali waktu justru murid yang membacakan di hadapan guru, udah bukan lagi sami itu kalau begitu. Bukan aku mendengar kan, tetapi dia yang membacakan di hadapan guru. Namanya al-qira'atu ala syekh, membacakan di hadapan guru. Ya, membacakan di hadapan guru. Nanti ungkapan tahammulnya adalah bukan lagi sami'atu atau hadasani, bukan, tetapi sudah akhbaroni kan. Ya, sudah akhbaroni, lain lagi. Nah, kalau semua sami itu itu namanya musalsal apa? Musalsal dengan sifat yang sama dari si tahammul. Nah, gitu ya. Kemudian yang keempat, ar-rabi', ya, ar-rabi' yang keempat, fi zamani riwayah. Jadi musalsal adanya kesinambungan fi zamani riwayah, dalam zaman, dalam waktu periwayatan, dalam waktu atau masa periwayatan. Contohnya apa? Contohnya adalah kal musalsali bi yaumil Aid, yakni musalsal hari raya Id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Jadi hadis musalsal yaumul Id itu tidak sah diriwayatkan kecuali pada hari raya. Misalnya hari ini saya akan meriwayatkan hadis musalsal yang yaumul Id tadi itu, ya, tentang pesan Nabi dalam satu hal, itu nggak sah. Karena apa? Karena sekarang bukan hari raya Id. Nanti diriwayatkannya di hari raya Id, baru itu sah. Begitu. Kemudian yang keberapa? Atau juga yang berikutnya, contoh selain hari raya Id adalah Asyura. Ada musalsal yaum Asyura, 10 Muharram. Ya. Alhamdulillah kemarin waktu hari raya Id dan Asyura kami memfasilitasi untuk musalsal dengan para masyayikh dari luar negeri. Ya. Dengan masa pandemi kemarin kan masih di dalam suasana pandemi itu, waktu Idul Fitri dan juga Asyura kemarin, alhamdulillah kami terhubung melalui media online dengan para masyayikh, setidaknya kalau tidak salah 3 atau 4 ya, 3 kalau tidak salah, 3 para masyayikh dari luar negeri, termasuk Syekh Yahya Ghausani juga ada yang kami hubungi. Ya, kemudian beliau meriwayatkan hadis musalsal kepada jamaah ya, kepada jamaah kami. Nah begitu. Jadi itu musalsal ya mulai. Ya, nanti kalau hari raya Id
atau yaum Asyura, nanti tinggal ikut ya, apa ikut saja musalsal. Ya. Biasanya langsung kalau kemarin dikata dengan menggunakan media online. Kemudian yang kelima, al-khamisu fi makan riwayah. Ada hadis musalsal yang memang kesinambungannya, kesamaannya adalah pada makan, pada tempat. Ya, pada tempat periwayatan. Ya, kal musalsali bi ijabatid du'ai indal multazam au nahwi dzalik. Ya, ini contohnya adalah periwayatan terkait dengan terkabulnya doa di multazam atau yang semakamnya. Maka tidak sah disampaikan hadis musalsal terkabulnya doa di multazam selain di multazam. Tidak sah berarti. Harus di multazam. Ya nanti kalau kita misalnya umroh bareng begitu ya, umroh bareng nanti di sana gitu. Ya di multazam periwayatan hadis musalsal. Ya. Periwayatan hadis musalsal terkait dengan ijabatud du'a indal multazam ya. Tapi disampaikan misalnya di Cianjur itu enggak sah ya, harus di multazam. Karena terkait dengan tempat. Oh, masih banyak yang lain. Musalsal masih banyak. Model-model musalsal lain. Misalnya ada musalsal mazhaban ada ya, misalnya semuanya Syafi'i gitu, ya, musalsalnya itu musalsal sama semua ya, jadi Syafi'i semua, jadi rawinya Syafi'i semua, ada itu rawinya Syafi'i semua. Saya mendapatkan hadis musalsal Arba'in Nawawi itu punya Arba'in Nawawi ya, tahu ya, 42 hadis yang dihimpun oleh Imam Nawawi. Itu saya punya riwayat musalsal untuk Arba'in Nawawi, musalsal pada dua hal. Yang pertama adalah musalsal mazhab, yang kedua musalsal Syam, ya, negeri, balad. Jadi semua orang yang meriwayatkan dari mulai terus sampai dengan guru kami, itu semuanya adalah orang bermazhab Syafi'i dan berasal dari Syam atau pernah singgah di Syam. Begitu, pernah singgah di Syam dalam waktu yang cukup lama. Nah, itu musalsal. Kalau saya ingin meriwayatkan kembali musalsal Arba'in dengan mempertahankan kesyamannya, berarti saya harus pergi ke Suriah sana, ke negeri Syam sana, ya mungkin menetap barang setahun 2 tahun di sana begitu ya. Kemudian baru saya bisa meriwayatkan hadis musalsal dengan negeri Syam. Masya Allah. Ya ini luar biasa, para rawi itu sampai segitu, sampai perkara yang demikian itu diperhatikan. Sedikit lagi insya Allah. Nah, sekarang kita masuk ke faidahnya. Lalu kemudian beliau melanjutkan wa faidatul musalsal. Faidah atau keutamaan dari hadis musalsal itu apa? Kata beliau, istimaluhu ala mazidi dhabti minar ruwah. Ya, jadi faidah hadis musalsal adalah apa? Terkandungnya ala mazidi dhabti. Tambahan ketelitian, tambahan kedobitan minarwati dari para rawi. Jadi menambah kedobitan dari para rawi. Kenapa? Karena kalau musalsal berarti yang diperhatikan bukan hanya lafaznya, bukan hanya pesan nabinya. Kayak tadi misalnya Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati, kan itu ya, ininya pesan nabinya. Tetapi sampai diperhatikan ke aspek lainnya, yakni ungkapan di awalnya, ini uhibbuk ya, ini uhibbuka. Sama begitu. Berarti ini adalah bentuk dari mengandung aspek ala mazidi dhabti ya. Kedobitan, nilai tambah atas kedobitan. Begitu ya, nilai tambah atas kedobitan dari para rawi. Baik, kemudian bagian yang paling akhir sekali dari bahasa hadis musalsal di sini, ini singkat saja, enak sekali. Kitab ini enak sekali. Jadi kalau mengkaji kitab ini enak. Saya
Kalau untuk pemula itu ini sharing dulu ya, sharing dulu. Untuk pemula itu saya biasanya mengajar kitab itu satu syarah Manzumah Baikuniyah, tapi itu bentuknya nazom kan. Kadang-kadang ada yang tidak begitu masuk ya, tidak begitu dapat memahami kalau dijelaskan dari Manzumah Baikuniyah. Kenapa? Karena kalau nazom seringkali tidak terstruktur bahasannya, ya, tidak terstruktur bahasannya. Misalnya pembagiannya begitu, sistematikanya kan nazom itu tidak begitu juga ya, nggak begitu terstruktur bahasan. Yang kedua yang saya biasa gunakan untuk pemula itu adalah Nukhbatul Fikar. Itu jauh lebih terstruktur, karya Ibnu Hajar. Kalau Baikuni tadi karya Imam Baikuni. Nukhbatul Fikar itu enak sekali ya, termasuk kitab lama, kitab klasik tapi enak sekali, sudah sangat modern. Kemudian kalau yang lebih modern lagi adalah Taisir Mustalah Hadisnya Dr. Mahmud Tohan. Itu juga enak sekali, bahkan itu lebih lengkap, tapi emang lama juga menyelesaikan. Kemudian kadang juga saya menggunakan yang Taisir Hadisnya Dr. Mun'in Salim juga, dari mulai sholat sampai dengan ilal di Rasul Asanid ya, dan itu mudah ya. Itu kalau ngajar ibu-ibu pakai ini, kalau di Bandung ya ibu-ibu pakai ini. Insya Allah lebih mudah dipahami. Baik, terakhir tentang hukum. Sekarang hukum. Ya, hukumnya mana? Nah ini dia ya, silakan ya. Hukum dari hadis musalsal. Al musalsalatu falam qallama taslamu min dha'fin. Ini kata kunci nanti ya, kata kuncinya. Jadi dikatakan di sini al musalsalatu qallama taslamu min dha'fin fit tasalsuli. Ini kata kuncinya. Jadi hukum atau kedudukan martabat dari hadis musalsal itu dikatakan oleh para ulama bahwa hadis musalsal, katanya al musalsalat qallama, sedikit sekali ya, jarang sekali yang selamat min dha'fin, dari kedoifan, fit tasalsul, tapi ya di dalam kemusalsalan. Jadi artinya memang kita jangan kaget ketika menjumpai hadis musalsal banyak yang dhaif. Ada yang sahih, namun banyak yang dhaif. Makanya sedikit, kata beliau ya, qallama, sedikit yang selamat min dha'fin fit tasalsuli, dari kedoifan ya, yang selamat dari kedoifan di dalam kemusalsalan ya. Tapi sekali lagi ini dalam kemusalsalan ya, terkait dengan kemusalsalannya. Beliau menjelaskan di bagian berikutnya, la fi aslil matan ya. Jadi bukan dari sisi pokok matannya, bukan. Kalau matannya bisa sahih, tetapi rangkaian musalsalnya itu yang sama secara terus-menerus, secara turun-temurun, misalnya dengan satu qaul dan ungkapan yang sama begitu, atau dengan perbuatan yang sama begitu. Nah, itu kadang-kadang nggak terjaga gitu. Kadang-kadang aspek itunya tidak terjaga, sehingga tidak tidak selamat dari kedoifan. Tapi untuk pokok matannya banyak yang sahih. Makanya dikatakan oleh beliau, yang dikatakan tidak selamat dari kedoifan itu adalah fitasalsuli, dalam kemusalsalan. Ya, la fi aslil matan, bukan pada pokok matan. Dapat dipahami ya? Saya ulangi lagi, al musalsalatu qallama taslamu min dha'fin fitasalsuli la fi aslil matan. Ya, jadi musalsal yang dikatakan sedikit atau jarang yang selamat dari kedoifan ini adalah dari sisi kemusalsalannya, bukan pada pokok matannya, bukan pada pokok hadisnya. Kalau dalam pokok hadisnya banyak juga yang sahih.
Yang dhaif ya ada juga, namanya juga hadis ya, ada yang sahih dan dhaif. Kemudian berikutnya beliau menyampaikan amma aslul matni faqad yakunu sahihan walakin sifatu tasalsuli isnadihi qad yakunu fiha maqalun. Nah, ini maksudnya. Ya, ini maksudnya. Amma aslul matni faqad yakunu sahihan, kata beliau, ya. Adapun pokok matan qad yakunu sahihan, kadang memang sahih. Faqad yakunu sahihan, kadang sahih. Walakin akan tetapi sifatut tasalsul, sifat kemusalsalan isnadihi sanadnya qad yakunu, kadang fiha di dalamnya maqal, ya, ada catatan. Maqal itu ada pembicaraan, ada perbincangan, ada catatan, ya, ada catatan. Jadi kalau dalam istilah hadis sering kita menjumpai ada fihi maqal, ya, itu maksudnya adalah ada sesuatu, gitu, ada catatan, ada kelemahan, ada maqal di sini kan perbincangan, ada korek, ada kritik lah, ya, dari kalangan para ulama. Jadi kalau kita mendapatkan suatu rawi misalnya fihi maqal, nah, kalau ada gitu berarti rawi tersebut bermasalah sebenarnya karena diperbincangkan oleh para ulama. Itu ya, ini juga sama nih. Jadi dikatakan bahwa apa tadi? Amma aslul matni faqad yakunu sahihan. Adapun pokok matannya, isinya itu kadang sahih. Walakin tetapi sifatut tasalsuli isnadihi, sifat kemusalsalan sanadnya qad yakunu fiha maqalun. Ya, di dalam kemusalsalan sanadnya itu seringkali atau kadang ada maqal, ya, ada persoalan, ada catatan, ada kritikan, ada kelemahan. Alhamdulillah, itu barangkali terkait dengan musalsal. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ada waktu sedikit lagi, kalau ada hal yang mau sampaikan, silakan.